首をくくるというわけにはいくまい。どうしようかな。Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku kangen sama Ana Yamada nih. Jadi bahas film yang diperankannya berjudul Unlock Your Heart. Fans Ana Yamada mana nih? Dari judulnya sudah pasti film ini bergenre romantis. Namun endingnya benar-benar di luar nalar. Pengen tahu? Simak aja video ini sampai habis. Mari kita mulai. Film diawali dengan suasana kelas yang sunyi. Terdapat seorang gadis yang dipanggil Miyuki. Salah satu siswi di sekolah itu yang menderita penyakit diabetes. Hari itu Miyuki dan siswi-siswi lain sedang berlatih tarian untuk acara festival. Seorang siswi bernama Ai Kimura melihat Miyuki yang tergeletak tak berdaya. Ia pun menolongnya dengan sebuah sentuhan. Setelah itu Miyuki pergi ke ruang UKS. Di sini ada seorang pria yang dipanggil Tatoe Nishimura. Ia salah satu siswa yang satu kelas dengan Ai. Sudah sejak lama, Ai sering memperhatikan Nishimura. Kini pelajaran pun selesai. Pada jam istirahat, Ai melihat Nishimura sedang membaca sebuai surat yang entah dari siapa. Namun Ai dibuat penasaran akan hal itu. Hari itu ia bersama teman-teman dekatnya bersenang-senang di tengah kota. Namun Ai masih kepikiran tentang Nishimura. Kesempatan dadakan ia dapatkan malam itu karena teman-temannya mengajaknya untuk diam-diam masuk ke gedung sekolah. Ai menggunakan waktunya untuk mencari tahu tentang surat yang dibaca Nishimura sebelumnya. Ternyata tidak hanya satu surat, ada beberapa yang ia temukan. Dan ia mengambil sebagian. Ternyata salah satu teman dekatnya menyukainya. Tapi Ai tidak merasakan perasaan apapun terhadapnya, sehingga ia menolak. Setelah keluar dari gedung sekolah, Ai langsung membaca surat yang ia temukan. Tidak disangka bahwa ternyata Nishimura diam-diam berpacaran dengan Miyuki. Ai yang sudah menyukai Nishimura sejak dulu pun merasa cemburu. Tanpa berpikir panjang, Ai mulai mencari tahu lebih dalam tentang Miyuki. Dalam perasaan kesal itu, ia masih merasakan bahwa ia benar-benar menyukai Nishimura. Sifatnya yang baik, pendiam, dan juga pintar membuat Ai sangat menyukainya. Karena terus kepikiran, Ai memutuskan untuk mengambil semua surat yang Miyuki kirim untuk Nishimura malam itu. Di sini ia sadar bahwa Miyuki dan Nishimura benar-benar pasangan yang romantis. Walaupun tidak sering bertemu dan berbicara tatap mata, namun melalui surat itu, kebahagiaan untuk hubungan mereka sudah terasa cukup. Semakin tahu tentang hubungan mereka, membuat Ai semakin cemburu. Ia menemui Miyuki dan menanyakannya langsung tentang hubungannya. Ai memutuskan untuk mendekati Miyuki lebih banyak hingga ia bisa masuk dalam dunianya. Kebersamaan yang mereka lewati berdua membuat Miyuki merasa nyaman. Cewek pendiam yang tidak memiliki teman sepertinya akan merasa bahagia jika Ai berada di sisinya. Setelah itu Ai dan yang lainnya mengerjakan tugas sekolah. Ia dan Nishimura berbincang-bincang berdua tentang hubungannya dengan Miyuki. Di sini secara santai,
Ai mengatakan bahwa ia juga menyukai Nishimura. 私もずっと西村君のこと好きだった。1年の時から気になってたんだけど。 Keadaan pun terasa canggung. Nishimura hanya berdiam diri saja. Kekecewaan Ai malam itu membuatnya berpikir lebih keras untuk lebih membuat Nishimura menyukainya. Hari itu ia pergi ke tempat tinggal Miyuki dan astaga, hal tidak terduga terjadi. Demi bisa mendapatkan Nishimura, Ai berpura-pura menyukai Miyuki dan menikmati kebersamaannya dengan Miyuki di dalam sebuah kamar. Aduh, apa ini benar? Nggak berantakan kan? Entah apa yang dipikirkan Ai, namun kejadian itu benar-benar di luar dugaan. Tidak hanya sekali, Ai dan Miyuki kembali melakukan hal itu. Astaga. Dan lebih bikin kaget lagi, Ai menghubungi Nishimura dengan nomor Miyuki dan menjelaskan kejadian yang telah mereka lakukan berdua sebelumnya, berharap agar Nishimura menyukainya. 私みゆきとやったの2回も。いや、事実だと思うよ。 Tak hanya itu, ia rela memperlihatkan keindahan tubuhnya di depan Nishimura. Namun Nishimura yang baik hati, polos dan pintar tidak tergoda oleh cewek agresif seperti Ai ini. Padahal kesempatan. Namun rasa kasihan dan iba ternyata Nishimura rasakan. Ia pun memberi sedikit sentuhan untuk Ai agar merasa bahagia. Karena kejadian itu, kehidupan Ai terasa benar-benar kacau. Tak ada arah tujuan yang pasti. Yang di benaknya hanya ada Nishimura. Karena sudah merasa down dan hampa, Ai menjelaskan kepada Miyuki bahwa ia juga menyukai Nishimura. Namun ia telah ditolak. Setelah itu masalah sedikit terjadi karena orang tua Nishimura mengetahui bahwa Nishimura memiliki pacar. Di mana hal itu sangat ditentang oleh ayahnya Nishimura. Pada saat itu mereka langsung kabur. Setelah beberapa waktu Nishimura menemui Ai. Ia menjelaskan bahwa apapun yang telah terjadi, ia tetap masih akan menyukai Miyuki, tapi juga akan memperhatikannya. Kemudian Ai membaca surat dari Miyuki. Surat itu menjelaskan bahwa Miyuki tidak akan lupa dengan kebahagiaan yang ia rasakan dengan Ai. Kesenangan saat disentuh dan kehangatan yang dirasakan, semua momen itu tidak akan ia lupakan. Karena itu Ai langsung sadar dan langsung menemui Miyuki untuk mengajaknya. Ending yang begitu tidak masuk akal. Apa masuk akal ya? Jadi bingung. Gak bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya sudahlah. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dadah, bye.